bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat, baik-baik semua, dan lebih-lebih semoga di masa Paskah ini kita sungguh mengalami kebangkitan, mengalami sukacita karena Allah sungguh menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.
Baik Bapak Ibu, saya merenungkan 3 bacaan pada hari ini. Mungkin kalau mau diringkas, isinya sebenarnya mau menceritakan pengalaman iman para murid perdana, ya, pengalaman para rasul ketika Yesus sudah bangkit. Itu gimana pengalaman itu? Nah, itu diceritakan di 3 bacaan tadi. Bagus Bapak Ibu. Dan pengalaman itu mestinya juga menjadi pengalaman kita orang beriman. Lebih-lebih para baptisan baru. Oh, begitu toh orang beriman itu. 1, 2, 3 hal ingin saya sampaikan sehubungan dengan itu. Yang pertama, bacaan Injil. Diceritakan bagaimana Thomas yang tidak percaya, tidak ikut kumpulan, ketinggalan. Lalu dia berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku belum mencucukkan jariku ke dalam bekas lukanya. Serarat andel, bel, nek nganti Gusti Yesus ngomong orang andel, tidak percaya. Dan ternyata Tuhan Yesus kemudian datang lagi dan Thomas ada, melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan sendiri. Dan Tuhan berkata, Thomas, cucukkanlah jarimu pada tanganku, pada lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, tapi percayalah. Lalu dikatakan lagi, berbahagialah mereka, kamu percaya karena melihat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baik Bapak Ibu, cerita itu, pengalaman Thomas tadi yang tidak percaya, itu juga menjadi pengalaman kita semua, pengalaman banyak orang. Pengalaman apa? Pengalaman tidak percaya. Tidak percaya karena apa? Karena tidak melihat, tidak ada bukti. Nah, itu menjadi pengalaman kita semua, apalagi orang-orang baru baptisan. Apa ya Gusti Allah ini bener lah, Tuhan itu begini-begini. Tidak percaya sebelum bisa dibuktikan, sebelum melihat sendiri. Bapak Ibu, saudara sekasih, itu bagus-bagus saja, baik-baik saja. Tetapi kita tahu, Yesus tadi berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu sebenarnya kalau di renungan sungguh, berbahagialah mereka yang tidak perlu bukti, tidak perlu tanda, tetapi tetap percaya. Kita tahu di cerita lain bagaimana Yesus tidak mengadakan mukjizat karena orang-orang tidak percaya, karena mereka menuntut tanda, meminta bukti. Maka Yesus kecewa. Kowe ora ngandel, kowe njaluk tanda bukti. Padahal bukti, tanda sudah diberikan banyak sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekasih, dalam bagian yang pertama ini saya garis bawahi seperti kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak harus melihat bukti itu, tetapi tetap percaya. Mengapa Bapak Ibu? Manusia itu mbok diberi bukti berkali-kali, ada mukjizat berkali-kali, kalau tetap tidak percaya, tidak percaya. Kita juga ingat bagian lain di bacaan mengenai Lazarus dan orang kaya itu. Mbok ada orang mati yang bangkit dari kuburnya supaya memberitahu saudara-saudaraku bahwa memang ada surga, ada macam-macam hal itu. Apa kata Yesus? Kalau mereka tidak percaya akan kita para nabi dan semua itu, maka sia-sialah meskipun ada orang mati yang bangkit dari kubur lalu cerita macam-macam, kecuali Yesus. Itu juga tidak akan membuat mereka kemudian percaya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ada 1000 bukti pun, ada macam-macam mukjizat pun, itu tidak akan menjamin iman kita. Maka yang lebih penting adalah aku gelem percaya, mau percaya atau tidak, titik. Syukur ada bukti, syukur ada mukjizat. Kalau nggak ada bukti, nggak ada mukjizat, tetap percayalah. Amin. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu.
Kita seringkali pengen bukti, pengen tanda, pengen mukjizat. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, moga-moga iman kita tidak tergantung dari itu. Maka berbahagialah mereka yang mempunyai iman, tapi tidak tergantung dari bukti-bukti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana tuh orang beriman, orang yang percaya itu? Bagaimana itu bukan apa tuh percaya itu bukan, tapi pengalaman para rasul. Kita lihat bahwa para rasul itu mula-mulanya takut. Kemudian karena Yesus yang menampakkan diri, diteguhkan benar-benar, ternyata Yesus itu sungguh bangkit. Maka mereka kemudian menjadi sukacita, menjadi berani luar biasa, mewartakan Yesus yang bangkit, mewartakan keselamatan Tuhan. Nah, itu beriman. Beriman itu, percaya itu tidak seperti ini. Bapak Ibu percaya api itu panas? Percaya. Es itu dingin? Percaya. Percaya itu bukan teori-teori semacam itu seperti murid atau nonton ngono toh, hanya tahu toh. Tetapi iman kepercayaan itu mesti menggerakkan, mesti merubah hidup kita. Kalau tidak sampai menggerakkan, merubah, ya itu teori. Api itu panas, ya wes, nggak ngapa-ngapain. Es itu dingin, ya udah. Bapak Ibu, menurut saya ada orang yang bertanya demikian. Padahal sudah setahun pandemi COVID, dia itu bertanya pada saya, Romo, apakah benar ada COVID, corona itu? Loh, itu kan, ketika saya ditanya itu, ini ono wong sing isi orang ngandel nek ono COVID corona. Maka dia juga tenang-tenang saja. Kalau nggak percaya kalau ada corona, pergi-pergi santai-santai. Nggak percaya. Diheran seperti itu ya, kok ada ya? Saya yang mengatakan ini. Orang itu kalau tidak percaya maka ya seperti itulah, sesuai dengan kelakuannya. Tetapi kalau kita percaya, ada corona, ada COVID, sing medani, semua jadi parno, ketakutan, pakai masker, nggak mau pergi-pergi, nggak mau makan ini dan itu, macam-macam. Karena percaya ada COVID, ada corona. Lah mestinya seperti itu juga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu ada dan sungguh menyelamatkan kita. Maka itu kemudian menggerakkan kita, menyemangati. Iya Gusti Allah ngono tenan. Kemudian itu mesti menyemangati, merubah hidup kita. Jangan hanya Tuhan itu ada menyelamatkan kita, juru ngopo. Nah, itu berarti belum percaya sungguh-sungguh. Atau Bapak Ibu, contoh yang lain bagaimana beriman itu, entah sadar entah tidak, banyak sekali orang yang percaya bahwa uang itu yang menyelamatkan manusia. Uang itu yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Maka pagi siang malam ia berjuang untuk mencari uang itu. Terus bekerja hanya uang, tidak memikirkan yang lain. Pokok men duit. Itu dikejar. Nah, itu karena percaya dibalik perjuangan itu, duit uang itu yang akan menyelamatkan, yang menjaga, yang menghidupi dia. Ora ana Gusti ya ora apa-apa. Sing penting ana duit. Itu namanya percaya pada uang. Maka sebaliknya, kalau orang percaya kepada Tuhan, mestinya juga serupa seperti itu. Tuhan itu maha rahim, Tuhan itu sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Maka seluruh hidupnya akan diperjuangkan, diperuntukkan bagi Tuhan, supaya Tuhan semakin dekat, semakin berkuasa dalam diri kita, semakin nyata dalam hidup kita. Karena percaya Tuhan itu yang menyelamatkan kita, bukan uang, bukan yang lain-lain. Maka pagi siang malam dia berjuang untuk mendekatkan, untuk melaksanakan seluruh perintah Tuhan. Itulah yang percaya. Jadi percaya itu bukan hanya teori dingin nggak ngapa-ngapain, tapi iman kepercayaan itu mesti menggerakkan. Dan kemudian seperti sesantinya Yesus, kerahiman ilahi ini, Yesus adalah andalanku. Terjemahan bagus, I trust in Yesus. Yesus upam topi, aku percaya kepada Yesus.
Yesus menjadi pegangan kita, menjadi andalan kita, menjadi sing tak cekeli tenan. Lain-lain itu perkara nomor 2. Itulah orang beriman. Yang terakhir, Bapak Ibu, dalam bacaan pertama mau diceritakan bagaimana toh cara hidup orang beriman itu. Kita tahu secara singkat, orang-orang yang sudah diselamatkan percaya itu kemudian digerakkan oleh roh yang sama, mereka membentuk komunitas sehati sejiwa. Itulah gereja. Karena iman kemudian digerakkan oleh roh kasih Allah sendiri, kemudian mereka berkomunitas, berkumpul. Itulah gereja. Maka orang beriman itu cirinya, buktinya adalah hidup dalam komunitas, membawa persatuan, membawa kerukunan sehati sejiwa dengan siapapun. Itulah cara hidup orang beriman, itulah tanda bukti orang beriman. Maka kalau ada orang yang mengaku beriman bertuhan tetapi tidak pernah bersaudara dengan yang lain, tetapi tidak pernah berdamai dengan yang lain, tanda tanya besar. Benarkah dia mempunyai iman? Maka yang lebih penting, agamamu apa ora penting. Sing penting sungguh-sungguh adalah kamu membuktikan iman itu dalam hidup bersama, dalam hidup masyarakat dengan kebaikan yang nyata. Apapun imanmu, tapi buktikanlah imanmu itu dengan membawa perdamaian, kesejahteraan, keselamatan bagi setiap orang. Amin. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kita dalam masa Paskah ini semakin diteguhkan oleh Tuhan menjadi orang-orang beriman yang digerakkan, disemangati oleh Roh Allah sendiri, membangun komunitas persekutuan perdamaian dimanapun kita berada. Amin.